Kali pembelajaran matematika pada video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa kita. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga yang kita pelajari nanti bermanfaat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kalian yang yang hebat, saya harap kalian bisa belajar dengan rajin sehingga kalian menjadi anak-anak yang hebat dan mencapai apa yang kalian cita-citakan. Nah, anak-anak sekalian, hari ini sepertinya ada yang tidak berangkat atau tidak ada di dalam kelas ya. Siapa ya anak-anak ya? Ya, Pidela kemana ya anak ya? Oh, ada tugas kemarin dari Dipora untuk mengikuti kegiatan lomba itu. Ya. Lomba bintang apa ya kemarin? Oke. Kemudian ada lagi anak-anak? Dastan mana? Ngaji. Oh, Dastan ikut kegiatan pengajian. Ya. Kemudian ada lagi Arin ya sepertinya ya. Ya. Arin mana? Sakit. 1, 2, 3, 4, satu lagi siapa ya? Zahra. Zahra kemana? Sakit. Oke, anak-anak. Oke, berarti ada 4 anak yang bisa hadir di kelas hari ini ya. Baik, anak-anak sekalian, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kalian bisa belajar dengan baik pada hari ini dan kita diberikan kemudahan untuk datang ke sekolah untuk belajar dengan baik. Dan kita doakan anak-anak semoga teman-teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan. Bisa berkumpul kepada kita bersama dengan kita seperti di pagi hari ini. Oke anak-anak sekalian, kita mulai kegiatan belajar hari ini ya anak-anak ya. Sebelumnya saya ingin berinteraksi kepada kalian terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya anak-anak sekalian kemarin kita sudah belajar tentang kekongruenan, betul? Kekongruenan apa anak-anak? Oke, Anggit, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya Anggit ya? Kekongruenan apa? Oke, kekongruenan segitiga. Kemudian sebelum kekongruenan segitiga apa lagi? Kekongruenan bangun datar. Nah, anak-anak sekalian, saya minta kalian salah satu untuk menyampaikan syarat dua bangun datar dinyatakan kongruen adalah yang bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang bisa menyampaikan? Syarat dua bangun datar dinyatakan kongruen apa? Oke, silakan Mas Fatihah. Yang pertama jenis yang bersebaya harus sama panjang. Oke. Yang kedua selisihnya harus sama besar. Betul, tepuk tangan buat Mas Fatihah. Nah, kemudian kalau segitiga, sifat kekongruenan pada segitiga itu kemarin kita sudah pelajari ya anak-anak ya. Ada kekongruenan berdasarkan apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul. Sisi dan teman-temannya apa? Ada yang bisa menyebutkan tidak? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo anak-anak. Silakan Mas Yuda. Betul, apa lagi? Apa lagi? Iya. Yang terakhir tadi yang paling awal sisi. Betul ya anak-anak, kita buat Mas Yuda. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kesebangunan khusus pada segitiga siku. Sebelumnya anak-anak saya ingin kalian mencermati apa yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, coba nanti kita amati bersama-sama ya anak-anak ya. Kita belajar berdasarkan kasus yang akan kita pelajari nanti. Nah, pada setiap kegiatan pembelajaran di dalam kelas, Pak Endra selalu menyampaikan yang namanya target. Nah, dalam hal ini target itu adalah tujuan pembelajaran. Yang biasanya Pak Indra sampaikan target itu sebetulnya adalah tujuan pembelajaran. Kenapa kok saya menyampaikan tujuan pembelajaran? Ya seperti biasa itu, agar kalian dapat mengerti tentang apa yang Pak Indra targetkan untuk pertemuan kali ini. Betul ya anak-anak ya? Betul. Nah sekarang anak-anak targetnya apa? Melalui program pembelajaran yang Pak Indra rancang. Dalam hal ini nanti kita akan mempelajari kesebangunan khusus segitiga siku ini menggunakan model problem based learning
Dan anak-anak nanti bisa menjelaskan kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan khusus yang ada pada segitiga siku-siku. Ini adalah target pembelajaran yang akan kita jalani hari ini. Kita akan melakukan kegiatan pembelajaran hari ini dengan target. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya silakan kalian mencermati tentang tahapan-tahapan pembelajaran yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama, anak-anak, untuk mencapai suatu target itu biasanya kan harus ada perjalanannya terlebih dahulu, betul ya? Anak-anak sekalian, yang kalian perlu perhatikan adalah seperti ini. Nanti anak-anak kita akan belajar menggunakan problem based learning dan saya harap kalian berperan dalam diskusi dalam kelompok. Dan untuk mencapai target itu, anak-anak nanti akan saya lakukan beberapa kegiatan asesmen atau penilaian di dalam kegiatan belajar. Nah, anak-anak, saya informasikan kepada kalian agar kalian bisa mengoptimalkan kegiatan belajar sehingga penilaian yang akan saya lakukan itu betul-betul objektif. Saya bisa menilai kalian mulai dari apa? Mulai dari yang pertama adalah penilaian afektif, yaitu tentang sikap dan keaktifan kalian pada saat melakukan diskusi kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kognitif, yaitu tentang penilaian tentang hasil belajar kalian seperti apa. Nanti kita mengerjakan kuis di akhir kegiatan belajar. Siap ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah siap saya harap anak-anak memperhatikan video yang akan saya tayangkan berikut ini. Nah, coba perhatikan ya. Coba, karena Pak Indra suka traveling. Nah, coba kalian perhatikan. Nanti kira-kira ada beberapa hal yang akan berhubungan dengan segitiga di dalam video yang akan saya tampilkan berikut ini. Coba nanti kalian bisa melihat kira-kira apa yang berhubungan dengan segitiga. Itu video yang masih belum tampilkan berikut ini. Jangan dilihat terlebih dahulu.
kan? Kemudian saya minta semua anak-anak untuk memejamkan mata. Oke, kalau sudah, silakan ambil posisi yang paling rileks hari ini anak-anak. Silakan duduk, ambil posisi yang paling rileks. Kemudian anak-anak ambil nafas yang panjang, kemudian tahan, kemudian keluarkan. Oke, kemudian anak-anak ambil nafas lagi, tahan, keluarkan. Lakukan ritme seperti itu anak-anak sehingga kalian berada dalam kondisi yang sangat nyaman. Saya harap anak-anak bisa berpikir jernih. Anak-anak, bayangkan senyuman orang tua kalian yang melihat kesuksesan kalian belajar di masa yang akan datang. Kalian berhasil meraih apa yang kalian cita-citakan. Kalian berhasil untuk mencapai mimpi kalian, untuk menjadi apa yang kalian cita-citakan. Baik, anak-anak, silakan buka mata kita semuanya. Dibuka matanya. Bagaimana keadaan kalian? Apakah lebih nyaman untuk kegiatan belajar hari ini? Anak-anak, sekarang saya mau tanya. Dari video yang kalian lihat tadi, adakah yang melihat keterkaitan antara segitiga dengan apa yang kalian lihat tadi? Ada yang melihat segitiga di mana? Di mana, Alvin? Layar kapal. Layar kapal. Kalau ada lagi? Ada lagi di mana? Oke, silakan. Ada lagi yang bisa menyatakan? Silakan, Silvi. Di gunung, betul. Ada lagi ya? Ayo, di mana lagi? Ada lagi? Silakan. Siapa yang ingin berpendapat, anak-anak? Dari, silakan. Di mana tadi lihat segitiganya? Oke, di talinya berbentuk segitiga. Boleh lihat tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kira-kira yang berbentuk segitiga siku-siku apanya tadi anak-anak? Layarnya, betul. Tadi itu kira-kira namanya kapal apa sih? Ada yang tahu nggak? Kapal pinisi. Kapal pinisi itu berasal dari mana? Nah, kapal pinisi itu berasal dari Sulawesi Selatan. Itu saya terinspirasi dari kalian anak-anak 9C. Nah, kalau saya menayangkan kapal pinisi, kebetulan saya teringat waktu dulu Pak Indra masih mengajar di sekolah yang lalu. Itu pada saat libur semester saya melakukan traveling ke Sulawesi Selatan, dan setelah saya masuk ke kelas ini saya teringat kenapa, karena kalian membuat miniatur kapal pinisi yang ada di belakang itu. Kemudian saya teringat, oh seperti ini ternyata ada kegiatan kalian yang bisa kita bawa dalam kelas. Nah, anak-anak sekalian, sekarang sebelum kita belajar secara mendalam, coba kalian amati permasalahan yang saya tampilkan begini. Saya minta salah satu untuk membaca. Ada yang bersedia, anak-anak? Oh, silakan, Mas Arif. Ya keras. Gambar di samping merupakan konstruksi layar kapal pinisi suku Bugis di Hulu Kumba, Sulawesi Selatan. Konstruksi kerangka layar tersebut memuat bentuk segitiga siku-siku pada salah satu kerangka layarnya. Konstruksi kerangka layar tersebut digambarkan pada gambar di bawahnya. Konstruksi kerangka salah satu layar itu berbentuk segitiga siku-siku seperti pada gambar di atas. Segitiga ABC siku-siku B, panjang AD sama dengan 16 meter dan BC 4 meter. Dapatkah kalian menentukan pilihnya? Baik anak-anak, ketika ada suatu kasus seperti ini, andaikan ada konstruksi layar pinisi di sini. Ketika diketahui panjang AD dari sini, panjang ini sampai ke sini adalah 16 meter, panjang ini sampai ke sini adalah 4 meter. Apakah kira-kira kalian bisa menentukan kelilingnya? Bagaimana anak-anak? Kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, maka saya ulangi, kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, maka menurut kalian cukup tidak pengetahuan tentang teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tidak, betul. Kalau misalnya kalian menggunakan teorema Pythagoras, apa yang kalian butuhkan? Ada yang bisa menjawab? Ada? Silakan tunjukkan siapa yang ingin menjawab. Tiandra, silakan. Apa yang harus kamu ketahui untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan teorema Pythagoras?
Dua sisi ya. Dua sisi selain yang sendiri. Betul, dua sisi selain sisi miring atau sisi siku-sikunya. Begitu ya anak ya. Ketika kalian hanya diketahui sisi miringnya saja, maka tanpa diketahui sisi siku-sikunya, kalian tidak bisa menentukan apa anak? Kelilingnya. Nah, bagaimana agar kalian bisa menentukan kelilingnya? Maka dari itu, anak-anak, kita akan mempelajari hal tersebut, hal ini dalam kegiatan belajar yang akan kalian lakukan bersama-sama dalam kelompok. Nah, maka dari itu, anak-anak, saya minta sekarang kalian untuk berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah silakan berkelompok saja. Karena kelas ini heterogen, silakan kalian saling berkelompok saja menggunakan kelompok yang sudah kita sepakati kemarin, sehingga anak-anak langsung saja duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak, saya hitung sampai hitungan ke 10, anak-anak sudah berada dalam kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke anak-anak, kalian sudah bertransformasi untuk kegiatan kelompok seperti setiap hari. Anak-anak, saya akan membagikan LKPD. LKPD akan saya bagikan secara online melalui aplikasi yang sering kita gunakan. Silahkan anak-anak membuka grup WhatsApp untuk kelas kita. Silahkan buka, kemudian akan saya bagikan LKPD secara virtual. Nanti anak-anak bisa mengisi LKPD tersebut. Kemudian saya minta kalian untuk mendiskusikannya bersama-sama dalam kelompok. Silahkan nanti ketika ada kegiatan belajar yang kalian merasa kurang paham, ditanyakan kepada Pak Indra. Baik, anak-anakku sekalian, silakan dicermati. Saya akan membagi LKPD di dalam kelompok kalian masing-masing. Ya, LKPD sudah terdistribusi. Silakan anak-anak bisa untuk mulai membuka. Baik, anak-anak silakan mulai dibuka, kemudian dibacakan. Anak-anak bisa dimulai dengan mencermati ilustrasi pada permasalahan 1. Coba kalian bisa mencermati ilustrasi pada permasalahan 1. Silakan ilustrasi tersebut kalian baca terlebih dahulu.
Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian membaca ilustrasi tersebut? Ya, apa yang kalian bayangkan ketika kalian membaca ilustrasi tersebut? Anis membaca apa? Apa yang ada dalam pikiran kamu ketika kamu membaca ilustrasi itu? Jarak antara rumahnya si awal dengan beberapa. Betul, jarak antara rumahnya awal di situ dengan beberapa tempat. Nah, itu masalah yang ada dalam ilustrasi tersebut akan bisa kalian selesaikan ketika kalian sudah menyelesaikan rangkaian dari kegiatan belajar yang akan kalian lakukan atau kalian kerjakan dalam kelompok yang ada di bawahnya. Coba sekarang anak-anak, sebelum kalian menyelesaikan ilustrasi, kalian kerjakan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada dalam LKPD. Nah, tahapan-tahapan atau kegiatan pembelajaran atau eksplorasi yang sudah Pak Indra buat di LKPD kalian masing-masing. Jadi di exploration itu ada beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Coba anak-anak kalian silakan bekerja dalam kelompok masing-masing. Ketika ada sesuatu yang kira-kira tidak jelas atau ingin ditanyakan, silakan bisa disampaikan kepada saya. Ya, silakan saya berikan waktu sambil saya berkeliling untuk memeriksa pekerjaan kalian masing-masing. Nah, anak-anak, saya informasikan untuk kali ini saya mohon nanti ada satu draft yang kalian kumpulkan kepada Pak Indra masing-masing kelompok satu ya. Kemudian draft tersebut silahkan nanti kalian modifikasi di rumah sebagai tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Ada matematika lagi, ketemu lagi kita di hari Senin. Nah, di hari Senin itu saya harap anak-anak sudah mengumpulkan tugas yang betulan ya, bukan draft ya. Nah, tugasnya itu tentang kesimpulan dari kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Nah, kesimpulan ini nanti kalian saya harap bisa mengerjakannya sesuai dengan keinginan kalian. Nanti kalian boleh mengerjakannya menggunakan video, boleh menggunakan infografis, atau boleh menggunakan catatan atau tulisan atau bagan yang nanti akan mempermudah kalian dalam mempresentasikan kepada teman-teman kalian satu kelompok dengan kelompok yang lain di dalam kelas. Sehingga nanti saya harap hari Senin anak-anak sudah siap. Kalau misalnya anak-anak mengerjakannya dalam wujud video, maka nanti linknya bisa disematkan sehingga anak-anak bisa digunakan sebagai bahan presentasi yang akan kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Atau anak-anak membuat menggunakan infografis, maka nanti linknya juga bisa disematkan. Atau anak-anak bisa menggunakan bagan-bagan sederhana, anak-anak nanti bisa dipersiapkan peralatannya untuk kegiatan belajar minggu depan. Silakan anak-anak dikerjakan terlebih dahulu dan ketika ada permasalahan silakan disampaikan kepada Pak Indra. Masalah? Silakan tulis saja untuk aku grafis ini, grafis ditulis nama pakai kertas saja.
Saya lihat anak-anak sudah ada yang beberapa yang menyelesaikan eksplorasi 1. Sekarang bisa dilanjutkan. Sama-sama kayak gitu tadi. Terus, belajar. Ya. Ini kan kita berada dalam tanpa kamu ketahui variabel jadi itu masih berapa? 90 karena yang satunya masih 90. Makanya gini, ketika kamu tahu ini 90, maka antara X dan Y itu kalau gimana masih berapa? Betul. Sehingga ini dari ini kalau gimana berapa? Sudah 10. Ini kalau di ini katanya berapa? Betul. Jelas ya? Tanpa kamu tahu besar ini, kalau gimana besarnya, ini kan biasa itu, mungkin kan? Ya betul. Jadi tidak perlu disebutkan besarnya berapa. Karena kita di koordinat itu ada di situ. Kemudian dibuat
di tengah diskusi kalian yang sangat menarik, saya ingin mempertegas tentang bagaimana kalian membuktikan kesebangunan yang ada pada segitiga segitiga. Anak-anak silakan memperhatikan apa yang saya sampaikan di sini. Ketika kita berbicara pada segitiga segitiga, maka di sini ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Saya kira anak-anak sudah jam 8 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Oke, saya kira anak-anak sudah mendalami hal ini dulu yang ada di kelas 7. Masih ingat kan anak-anak seperti ini? Misalnya anak-anak tahu ini adalah suatu segitiga apa anak-anak? Segitiga apa? Segitiga apa? Siku-siku. Jika kita lihat di sini ada sudut ya. Sudutnya apa anak-anak? 90 derajat. Dari mana kalian misalnya bisa mengetahui untuk besar sudut X ditambah Y? Di sini Pak Indra sudah menuliskan bahwa ketika anak-anak ketahui misalnya besar sudut A itu sama dengan X dan besar sudut B sama dengan Y, maka X ditambah Y sama dengan berapa? 90. Dari mana? Di dalam LKPD kalian kan mempelajari itu. Dari mana kok dapat 90? Sekarang coba diperhatikan. Ketika anak-anak melihat ini, melihat suatu sudut di sini, misalnya ada segitiga di sini kan, ini kan 90 derajat, oke? Ketika kita melihat salah satu sudut segitiga yang ada di situ, anak-anak coba perhatikan segitiga BDC. Coba perhatikan anak-anak segitiga apa? BDC. Pada segitiga BDC, tentu saja anak-anak mengetahui jika salah satu sudutnya adalah 90 derajat yang saya gambar pakai warna merah, betul? Ingatkah kalian seluruh sudut-sudut yang ada pada segitiga siku, walaupun misalnya dia tidak siku-siku sekalipun, dalam satu segitiga jumlah sudutnya ada berapa? Betul, ada 180 derajat. Artinya apa? Artinya ketika ini 90 derajat, maka sudut X ditambah dengan sudut Y itu juga sama dengan pasti 90 derajat. Tanpa kamu mengetahui berapa besar sudut Y-nya. Jelas anak-anak? Sehingga di sini bisa ditarik ditarik suatu hipotesis bahwa besar sudut X ditambah sudut Y akan sama dengan 90 derajat. Artinya di sini pun juga akan 90 derajat. Jelas anak-anak sampai di sini? Jika sudah jelas silakan kembali ke kelompok kalian masing-masing untuk melakukan diskusi. Saya hanya menyampaikan penguatan saja. Dan saya lihat ini anak-anak sudah bisa melakukan atau mengerjakan LKPD dengan sangat baik. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Betul, udah bagus ya ini ya. Hasil diskusi kelompok itu. Nah, coba kita lihat. Jika sudut ACD sama dengan CBD itu bagaimana? Maksudnya bagaimana?
ACD sama dengan betul ACD sama dengan betul CBD. Oh iya betul. Betul. Jadi dari situ bisa kamu ketahui bahwa dua segitiga ini merupakan segitiga yang apa? Kongruen. Nah, coba anak-anak, apakah sudah betul ketika kalian kelompok anggit menyatakan sebagai segitiga yang kongruen? Betul tidak kira-kira? Tidak apa-apa, anak coba digali kembali. Apakah itu betul segitiganya kongruen? Coba diingat lagi. Kalau kongruen, maka segitiganya pasti apa? Pasti apa? Pasti identik, sedangkan segitiga kita jadi tidak. Nah, sekarang tidak apa-apa anak-anak. Jadi suatu kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Jadi tidak sesuatu yang perlu anak-anak menjadi beban pikiran. Bagi Pak Guru yang penting kalian bisa mengetahui ketika kalian melakukan kesalahan itu kalian harus melakukan apa. Jadi ketika kalian sudah tahu bahwa ini bukan merupakan segitiga yang kongruen, tapi ternyata segitiga yang apa? Betul segitiga yang sebangun. Jadi kongruen dan sebangun itu berbeda ya? Kalau kongruen contohnya apa Pak kemarin? Mungkin tahu nggak contohnya kemarin apa? Kalau kongruen? Ya. Apa? Betul ya? Yang itu kemudian kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apa namanya? Kongruensi itu kan di bidang apa? Nah betul, kerangka mobil. Misalnya mobil Pajero kemarin kan? Kalau mobil Pajero, headlampnya rusak dibelikan tentu saja headlampnya Pajero juga di tahun yang sama. Kalau dibelikan headlampnya mobil Innova juga tidak masuk, betul kan? Tidak apa-apa, nah, jadi kesalahan itu wajar. Jadi kalian tidak perlu berpikir tentang kesalahan itu, kalian harus bagaimana ini itu penting. Saya bangga kepada kalian sudah bisa menemukan jalan dari kesalahan tersebut sehingga kalian tidak salah lagi di masa depan. Itu yang berarti untuk kegiatan belajar kita hari ini. Intinya adalah agar anak-anak bisa menyatakan antara segitiga A, B, C, segitiga A, B, C, segitiga C, D, merupakan gitu ya? Betul, sebangun. Sip. Tadi saya lihat di kelompok yang lain menyatakan sebenarnya kongruen, tapi ternyata bagus sekali kelompok yang lain menyatakan udah masalah? Sudah hampir selesai nih. Bagus sekali. Saya bangga sama kalian. Wow, hebat sekali. Mantap. Ada masalah? Oh, ilustrasinya sudah ketemu jawabannya. Bagus. Sip. Nanti saya harap kalian bisa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas ya. Nanti digambar. Kemudian nanti digambar seperti ini. Kemudian kalian tulis saja ini. Ya, kemudian ininya yang kalian dapatkan sifat khusus yang pertama atau yang kedua salah satu. Sekarang ini juga nanti waktu masih anak-anak makro untuk diskusi saya batasi masih 5 menit lagi ya, segera diselesaikan diskusinya. Kenapa? Kuisnya nanti setelah kegiatan belajaran ini, setelah ini nanti bebas. Nanti saya berikan kemerdekaan. Kalian siapa yang ingin masuk ke depan?
Bisa. Ya, saya sudah menilai keaktifan kamu dalam berkegiatan ini dalam kelompok. Seperti biasa anak-anak, nanti bagi kelompok yang dapat menyatakan hipotesisnya di depan kelas, saya akan memberikan tambahan nilai untuk nilai keaktifan di dalam kelompok. Nanti tinggal dikerjakan kerja setelah itu eksplorasi yang kedua. Misalnya karena segitiga DC, bagaimana sebenarnya dengan DC? Nah, terbangun, maka bangunan itu akan melahirkan sifat ini. Nah, betul sekali. Hebat sekali. Betul, lanjutkan. Kurang 2 lagi selesai. Itu kan perbedaannya yang kamu kerjakan ini. Itu ini. Baik anak-anak, sepertinya proses diskusi kalian sudah lancar dan sudah beberapa kelompok yang selesai. Tidak ada kendala. Jika pun ada kendala tadi insya Allah sudah terselesaikan dengan baik ya. Maka dari itu anak-anak sekalian, saya minta salah satu kelompok untuk mengutarakan hasil diskusinya di depan kelas. Silahkan, nanti saya minta untuk mengutarakan hasil belajar pada eksplorasi 1. Kalian lukis sketsa segitiganya, kemudian anak-anak nanti kalian sebutkan sifat kesebangunan yang ada pada segitiga itu. Coba dilihat kembali, instruksinya adalah saya minta anak-anak untuk bisa menyimpulkan hasil diskusinya untuk menyatakan kesebangunan pada segitiga siku-siku dengan melukiskan atau melukis secara sederhana sketsa segitiganya di depan kelas. Adakah yang sedia anak kelompok siapa yang ingin menyatakan di depan kelas? Silakan. Ada? Baik, kelompoknya Silvi silakan. Ya? Iya, sketsanya ada. Oke, boleh. Kelompoknya Akmal, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Akmal. Dia disampaikan. Silakan. Silakan. Yang maksudnya nanti ada teman kalian yang di depan.
Boleh? Gambar besar. Anak-anak, coba kita perhatikan terlebih dahulu dari kelompok Akmal akan menyampaikan hasil diskusi bersama-sama. Nanti kalian bisa mengkritisi hasil diskusi apa yang disampaikan oleh kelompok Akmal. Sudah siap Akmal? Baik, silakan. Silakan. Silakan bebas saja, mulai dari mana, kemudian awalnya di mana. Sebentarnya yang apa? Yang pertama tidak apa-apa, yang sudah selesai kalian kerjakan ini. Jadi kami sudah selesai mengerjakan kegiatan yang 283. Jadi segitiga pertama segitiga ADC sebangun dengan segitiga DBC. Segitiga yang ini sebangun dengan segitiga ini. Sisi AC sama dengan sisi CB. Lanjut, tidak apa-apa. Sisi AC oper ini. Tidak apa-apa. Sisi AD per sisi CB. Sisi BB per sisi BB. Per itu sebanding. Dan bagus ya, betul ya. Terus yang kedua segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADC. Sisi AB sebanding dengan sisi AC. Sisi
AC berbanding dengan sisi AD. AD yang ini. Sisi AD yang segitiga ABC. Sisi CD berbanding dengan sisi BC. Dan yang terakhir segitiga ABC. Segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga CDB. Ini kan dengan panjang sisi berbanding dengan CD. Sisi CD, sisi AC berbanding dengan sisi CD, dan sisi CB berbanding dengan sisi. Oke, terima kasih kelompok Akmal. Kemudian coba diperhatikan dan dicermati anak-anak. Saya minta untuk masing-masing kesebangunan yang sudah dibuat oleh kelompok Akmal, apakah menurut kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Atau ada sesuatu yang misalnya berbeda dengan hasil diskusi kelompok kalian yang ada di belakang? Ada yang disampaikan, silakan. Ada yang berbeda dan ingin disampaikan? Bagaimana kelompok apa? Sama. Kelompok yang lain? Oke, begitu. Kalau begitu, tepuk tangan untuk kelompok Akmal. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Anak-anak, nah sekarang ketika masalah itu akan kita bawa ke dalam bentuk segitiga siku-siku, maka nanti akan ada kesebangunan khusus yang ada pada segitiga siku-siku. Coba kalian lihat di eksplorasi yang selanjutnya. Saya minta salah satu dari kelompok yang ada untuk menyatakan perbandingan sifat-sifatnya. Adakah di antara kelompok kalian yang bisa atau bersedia untuk menyampaikan di depan kelas? Ya, silakan. Setelah kesebangunan maka nanti akan kalian kerjakan yang ini, maksud saya. Nanti saya mohon untuk ada sketsa ini ya, kalian buat sketsa kesebangunan khususnya dari sini, nah dari LKPD ini, eksplorasi ini, apakah yang kalian dapatkan? Saya minta salah satu dari kelompok bisa menuliskan kesimpulan kesebangunan yang didapatkan. Betul, yang ini. Dari sini ke sini dapat sudah selesai. Enggak apa? Diucapkan pribadi sama silakan. Ada? Saya tawarkan ada lagi, ada yang bisa menuliskan di depan kelas? Ada yang bisa menuliskan di depan kelas, anak-anak? Ya? Boleh, silakan. Kesimpulan. Sudah belum?
Anak-anak dalam menyatakan perbandingan, maka anak-anak boleh melakukan salah satu saja ya. Misalnya dari sini yang akan kita buat adalah sisi yang mana kira-kira ini di sini ada AC, AD, CD, CD, CD dan DB. Yang bisa kita tentukan adalah yang mana? CD. Sehingga ini kita tutupi dulu boleh. Sehingga CD sama dengan apa? Dengan perkalian apa? AD kali DB. Kalau dengan perkalian apa? Sila. Ada yang bisa menuliskan di depan kelas? Kok kelompoknya terus ada nggak yang lain? Sehingga jika ditulis dalam rumus maka apa saja C sama dengan C dibuat sama dengan AD. Kali DB. nah, tuh asalnya dari situ. Kemudian yang kedua sekarang coba yang kedua sekalian aja mas Akmal semuanya. Yang kedua ini AC. Kita misalnya nyari AC berarti yang ini ditutupi. Sama dengan AC dikali silang sama AC sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat Sama dikali sama dengan AB dikali AD. Nah, betul. Oke. Yang terakhir yang bisa Ada. oh ini sama ini. Nah, betul. Silakan buat. Ya betul, yang ditutupi yang di tengah, betul. Terus CB ya, sama dengan DB kali AD. betul DB kali AB. Nah, tepuk tangan buat kelompok. Nah, anak-anak, ternyata matematika itu mudah loh. Ada bayangan di antara kalian tuh matematika sulit, bagaimana kesulitannya itu ketika kita bisa berdiskusi dengan kooperatif, ternyata matematika itu sangat mudah dan bisa kita rasakan bersama. Yang terakhir adalah tentang ilustrasi anak-anak. Namun sebelum kita berbicara tentang ilustrasi, saya akan membuat suatu penguatan atau scaffolding tentang kegiatan diskusi kalian hari ini. Coba perhatikan anak-anak. Saya akan melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan ya anak-anaknya. Apakah sudah nampak di depan saya? Bentar ya. Silakan Dasan. Dasan bisa bergabung di kelompok Rafa ya. Silakan Dasan bisa bergabung di kelompok Rafa terlebih dahulu. Sudah selesai kegiatan pengajiannya Dasan? Oh ya. Nah, anak-anak sekalian,
Coba diperhatikan, silakan diperhatikan ya. Tadi terutama kelompok akmal dan sebagian besar dari kalian juga sudah menyelesaikan eksplorasi 1 dengan baik, tapi menurut saya perlu menguatkan pemahaman kalian tentang hal ini. Sehingga misalnya saya memiliki segitiga siku-siku seperti ini, ketika kita akan memilah-milah atau memisah segitiga yang bentuknya seperti ini, bisa kita ubah segitiganya menjadi berapa? Itu ketika sudah dipecah akan menjadi 3. Nah, seperti ini ya. Ketika dipecah segitiganya menjadi 3, yaitu segitiga CAB atau ADC, kemudian segitiga ADC, yang terakhir adalah segitiga ABD. Anak-anak sekalian, jika segitiga ABC dipotong di garis AD, maka terdapat 3 segitiga, yaitu segitiga ABC, segitiga ADB, dan segitiga ADC. Jelas ya? Nah, tentang sifat khusus yang pertama, tadi dari kesebangunan segitiga CAB dan segitiga ADB, maka didapat perbandingan sisi sebagai berikut. Nah, sudah betul ya tadi yang sudah diberikan oleh kelompok akmal. Nah, anak-anak, dari kesebangunan segitiga ABC maka didapat perbandingan sisi apa anak-anak? AB kuadrat sama dengan DB dikali BC. Kemudian untuk sifat khusus yang kedua, sudah betul tadi ya. Jadi AB banding AD sama dengan BC banding AC sama dengan AC banding CD. Tinggal ditutupi saja Pak Guru. Oke, kemudian kalian bisa mendapatkan suatu sifat yang kedua, yaitu AC kuadrat sama dengan CD dikali BC. Oke, anak-anak. Kemudian sudah untuk sifat yang ketiga, anak-anak juga sudah bisa menyimpulkan bahwa AD banding CD sama dengan BD banding AD sama dengan AB banding AC. Maka anak-anak sekalian bisa disimpulkan bahwa AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Nah, anak-anak sekalian, jika kita tilik, kita lihat, maka kesimpulannya seperti apa? AB kuadrat sama dengan DB kali BC, kemudian AC kuadrat sama dengan CD kali BC, kemudian AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Ketika kita melihat seperti ini, maka kita bisa menghafalnya dengan cara yang cukup mudah. Perhatikan anak-anak. AB kuadrat. Maka kalian lihat saja di sini. AB kuadrat sama dengan, ini pasti nanti akan membentuk suatu loop, gitu ya. AB kuadrat sama dengan BD kali BD. Jelas? Yang kedua, coba AC kuadrat. Berarti ini kalau AC kuadrat ke sana, berarti loopnya masih ke bawah. Gitu ya anak ya? Yuk, AC kuadrat sama dengan kali jelas. Yang terakhir untuk AD kuadrat bagaimana Pak? Kalau AD kuadrat pasti dia akan menuju ke tengah. Nah, seperti ini. Sehingga AD sama dengan CD kali BD. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik anak-anak, tepuk tangan untuk kegiatan. Jika anak-anak sudah merasa jelas, maka saya harap draft atau hasil diskusi kalian untuk segera dikumpulkan kepada Pak Indra. Silakan. Untuk kelompok 1 kumpulkan ya. Sudah ditulis ini, nanti ada nama kamu di sini. Oh ya, nama ditulis dulu, nama daftar ditulis. Silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Di robek ya. Kelompok Anggit silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Tadi Oh iya. Oke. Berarti masih di dalam buku masing-masing anak-anak. Oke, nanti kalau begitu di akhir kegiatan belajar saya harap ada satu lembar draft hasil diskusi kalian yang diberikan pada saya ya. Kemudian hasil diskusi yang sesungguhnya silahkan dikerjakan, saya berikan waktu sampai hari Senin. Nanti pekerjaannya yang dikumpulkan ke saya boleh berupa video, boleh berupa ringkasan, diketik ya, tapi ya boleh berupa tulisan misalnya tangan, kalian buat poster, ya, terus dilukis, kemudian kalian sifat-sifatnya seperti apa, kemudian boleh menggunakan infografi sederhana atau bagan sederhana yang nantinya hari Senin besok bisa kalian presentasikan di depan kelas berdasarkan kelompok yang sama. Jelas anak-anak?
Jelas ya? Jelas ya? Ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada, yang dikumpulkan adalah hasil diskusi ini. Kemudian kalian boleh menambahkan dengan salah satu contoh, misalnya untuk menyelesaikan masalah tertentu. Di dalam LKPD di bagian belakang, find the solution itu anak-anak bisa nanti digunakan untuk menyelesaikan soal itu. Kemudian kalian terapkan pengetahuan ini dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang ada di find the solution ini. Kemudian dirangkai ke dalam anak-anak ke dalam bentuk-bentuk yang sudah saya sampaikan tadi, bisa video, infografis, atau tulisan, atau poster, dan sebagainya. Baik anak-anak, jika sudah cukup, silahkan semuanya kembali ke dalam tempat duduk kalian masing-masing ya. Kegiatan berkelompok ini nanti kita akhiri, dan anak-anak sekalian nanti untuk draftnya silahkan dikumpulkan. Jika masih ada di catatan masing-masing, salah satu kelompok nanti cukup mengumpulkan satu saja. Kemudian saat ini anak-anak silahkan untuk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, ayo kita kembali dalam hitungan 10. Anak-anak sudah kembali dalam itu tempat duduk kalian masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa? Kamu tolong kembali ke tempat kamu yang ada di belakang. Ya. Bawa. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kesebangunan khusus pada segitiga siku, betul. Kemudian anak-anak sekalian, silakan prepare a paper, 1 lembar kertas saja. Saya ingin menguji kemampuan kalian untuk mengerjakan tugas yang ada kaitannya dengan kegiatan belajar pada pagi hari ini. Silakan dipersiapkan secari kertas. Sudah siap? Jika sudah siap, saya minta anak-anak untuk mengerjakan soal berikut ini. Soalnya adalah soal tantangan atau soal ilustrasi yang saya berikan di depan tadi. Silakan dikerjakan berdasarkan pengetahuan yang telah kalian dapatkan. Diberi nama, nomor, dan kelas. Silakan. Waktunya cukup 5 menit selesai. Silakan dikerjakan secara mandiri.
Oke, waktunya 2 menit lagi. Indikator saya adalah apa? Jika apa selesai berarti yang lain harus selesai. Satu menit lagi. Dikasih nama nomor tas. Baik, anak-anak, waktunya sudah berakhir. Ya, silakan dikumpulkan sedapatnya saja. Boleh? Mas Yuda, sudah selesai? Kasih nama nomor kelas ya. Baik, anak-anak sudah selesai waktunya, silakan boleh dikumpulkan. Agit bisa bantu saya untuk mengumpulkan teman-teman? Ya Pak. Oke, dari belakang. Nah, sedapatnya aja nggak apa-apa. Oke, yuk, silakan. Selesai. Sip. Jangan sampai selesai. Ambil dong. Alvin, tolong bantu saya untuk mengumpulkan pekerjaan teman-teman yang nanti yang di terus baik anak-anak, jika saya lihat maka seluruh anak-anak yang ada di kelas ini sepertinya sudah memahami materi kali ini dengan baik, terutama Mas Yuda, pekerjaannya sudah betul ini. Kemudian dasar hebat sekali, baru masuk pekerjaannya langsung betul. Anggit, hampir betul ya. Sama. Oke, rapat sudah betul. Bagian besar sudah bisa menerapkan pembangunan khusus pada segitiga segitiga dengan baik. Baik anak-anak, kita berada dalam ujung
akhir kegiatan pembelajaran. Adakah di antara kalian yang masih ingin bertanya tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, sudah paham semuanya? Baik anak-anak, bagaimana kegiatan belajar hari ini anak-anak? Apakah membosankan? Tidak. Apakah kalian merasa kesulitan dalam kegiatan belajar hari ini? Tidak. Oke, yang saya harap kalian bisa belajar dengan baik, terus belajar dengan baik, dan kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Saya harap kegiatan pembelajaran ini bisa ditiru atau bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain di luar sana juga, karena direkam dan nanti akan di-upload di sosial media, sehingga kalian bersama-sama dengan saya bisa menginspirasi kegiatan pembelajaran yang lain yang ada di luar SMP dan bisa bermanfaat. Dan anak-anak sekalian, saya selalu berdoa semoga kalian jadi ujung tombak orang tua kalian untuk menuju kesuksesan kalian. Saya selalu berdoa agar kalian jadi anak-anak yang sukses. Saya selalu berdoa semoga kalian menjadi anak-anak yang berhasil di masa datang. Semoga kalian menjadi kebanggaan orang tua kalian di masa datang. Jadi anak-anakku, tolong mulai dari sekarang kalian harus bisa untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik seperti apa yang saya sampaikan setiap hari ketika ketemu sama kalian. Baik anak-anakku sekalian, jika tidak ada pertanyaan, saya sudah cukup puas dengan hasil kegiatan belajar hari ini. Saya tanya sekali lagi pada kalian, adakah di antara kalian yang masih merasa kebingungan? Sudah. Kita lanjutkan di kegiatan belajar yang akan datang ya. Jangan lupa nanti tugasnya di bawah. Kemudian kita akan melakukan latihan-latihan yang lebih intensif agar kita semakin memahami tentang kesebangunan khusus yang ada pada segitiga siku-siku. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga yang kita pelajari tadi bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Kuasa. Saya mohon salah satu memimpin berdoa. Ada yang bersedia? Silakan Mas Hanif. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa cukup. Memberi salam. Terima kasih anak-anak, selamat pagi. Semoga jalan yang sukses. Saya akhiri. Selamat beristirahat. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tepuk tangan yang keras bagi kita semua. Silakan anak-anak bisa untuk beristirahat.